Soal Bu, perkenalkan, saya Bidan Ulfa yang bertugas pada hari ini. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ada, Bu. Saya mau konsultasi tentang kontrasepsi, Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Rika, Bu. Umur Ibu berapa sekarang, Bu? 27, Bu. Kalau jumlah anak Ibu sekarang? 1, Bu. Umurnya, Bu? Umurnya masih 6 bulan. Iya, benar, Bu. Di sini alat kontrasepsi yaitu alat yang digunakan untuk mencegah atau menunda kehamilan. Tujuannya menghambat pematangan sel telur serta mencegah penularan penyakit menular seksual. Bagi bagian kontrasepsi Ibu udah tahu? Belum, Bu. Nah, di sini ada kontrasepsi non hormonal, yaitu metode pengendalian kelahiran yang tidak melibatkan hormon. Yang pertama ada metode kalender, yaitu metode kontrasepsi alami yang menggunakan siklus menstruasi untuk memprediksi masa subur wanita. Mekanisme kerjanya menghindari hubungan saat masa subur, dan keuntungannya di sini ada alami dan tanpa biaya, tidak menggunakan hormon atau fisik. Kerugiannya juga ada, Bu. Yang pertama, kerugiannya kurang efektif jika siklus tidak teratur dan membutuhkan kedisiplinan tinggi. Berarti ini ya, Bu, gambarnya, Bu? Iya, Bu. Haid Ibu apakah teratur, Bu? Teratur, Bu. Si cocok ya, Bu? Iya, Bu. Nah, di sini ada juga metode amenor laktasi, Bu. Ini disebut MAL biasanya, yaitu metode kontrasepsi alami yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Ibu masih menyusui anak ya, Bu? Masih, Bu. Di sini mekanisme kerjanya menyusui eksklusif menekan ovulasi secara alami. Keuntungannya alami dan tanpa biaya, memberi manfaat gizi untuk bayi. Kerugiannya hanya efektif maksimal 6 bulan dan harus menyusui eksklusif tanpa jeda lama. Iya, Bu. Jadi dan ada juga metode kontrasepsi kondom. Di sini, Bu, bisa digunakan pria dan wanita. Itu kondom adalah selubang tipis yang dikenakan pada penis atau dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan seks. Mekanisme kerjanya menghalangi sperma masuk ke dalam rahim. Keuntungannya melindungi dari infeksi menular seksual, tidak mengandung hormon, berarti aman untuk penderita gangguan hormonal ya, Bu. Mudah digunakan dan bisa dibeli bebas. Kerugiannya harus digunakan setiap kali berhubungan, bisa robek atau bocor jika tidak digunakan dengan benar, dan efek sampingnya alergi lateks pada beberapa orang, iritasi atau ketidaknyamanan. Di sini juga ada IUD ya, Bu. IUD ini adalah kontrasepsi dalam rahim atau alat kontrasepsi berbentuk huruf T seperti gambar sini ya, Bu. Ini masukkan ke dalam rahim. Mekanisme kerjanya lembaga bersifat toksi bagi sperma, mencegah pembuahan dan implantasi. Keuntungannya efektif hingga 10 tahun, tidak mengandung hormon. Itu lama ya, Bu. Dan jangka waktu panjang. Iya, Bu. Kerugiannya dapat menimbulkan nyeri haid lebih hebat, harus dipasang oleh tenaga medis, tidak bisa dipasang sembarangan ya, Bu. Efek sampingnya juga menstruasi lebih banyak atau nyeri, kram perut di awal penggunaan, risiko infeksi jika tidak steril saat pemasangan. Nah, di sini juga ada kontrasepsi yang hormonal ya, Bu. Kontrasepsi hormonal ini kontrasepsi yang menggunakan hormon untuk mencegah kehamilan. Hormon yang digunakan dapat berupa estrogen dan progesteron. Yang pertama ada pil KB. Pil KB adalah jenis kontrasepsi hormonal yang diminum setiap hari ya, Bu. Keuntungannya mengatur siklus menstruasi, mengurangi nyeri haid dan jerawat, dapat dihentikan kapan saja, kesuburan cepat kembali. Kerugiannya di sini, Bu,
harus diminum setiap hari, tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Dan mekanisme kerjanya menghambat ovulasi, mengentalkan lendir serviks agar sperma sulit masuk, menipiskan endometrium atau lapisan rahim. Efek sampingnya kalau pil KB ini Bu bisa mual, pusing, nyeri payudara, berubah suasana hati, peningkatan berat badan ringan. Yang kedua ada suntik KB Bu. Suntik KB ini yang disuntikan ke dalam tubuh ya Bu. Ada 2 jenis, yang 1 bulan dan 3 bulan. Keuntungannya tidak perlu diminum setiap hari, cocok untuk ibu menyusui. Berarti ibu masih menyusui ini cocok ya Bu. Kerugiannya harus suntik rutin sesuai jadwal Bu. Dan kesuburan bisa butuh waktu kembali normal. Mekanisme kerjanya mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, mengubah lapisan rahim, dan efek sampingnya perubahan pola haid, berat badan naik, sakit kepala atau nyeri payudara. Nah, di sini ada juga yang jenis implan Bu, atau yang dimasukkan di bawah kulit lengan atas Bu. Ya seperti gambar yang di sini ya Bu. Keuntungannya sangat efektif dan jangka panjang, tidak perlu ingat minum atau suntik. Kerugiannya prosedur pemasangan dan pelepasan oleh tenaga medis, dan biaya awal lebih mahal. Mekanisme kerjanya melepaskan hormon progesteron secara terus-menerus, mencegah ovulasi dan mengentalkan lendir serviks. Efek sampingnya juga haid tidak. Sejauh ini apakah Ibu sudah tahu mau mengambil kontrasepsi jenis apa Bu? Ada sih Bu, tadi menarik dari yang Ibu jelaskan. Tadi yang bisa saya gunakan banyak juga sih Bu, kayak yang metode kalender kan saya haidnya teratur kan Bu. Yang ini juga Bu, iya suntik KB. Tapi yang cocoknya sepertinya yang 3 bulan. Saya tertarik sih Bu menggunakan itu, soalnya saya kan menyusui. Iya, kemungkinan yang ini sih Bu, yang suntik 3 bulan. Ibu rencananya mau konsultasi sama suami dulu atau gimana Bu? Iya Bu, mau musyawarah dulu sama suami, mencari keputusan. Nanti saya kembali lagi ke sini Bu. Ya baik Bu.